Di sini ada matriks transformasi. Nah, matriks transformasi ini adalah suatu transformasi linear, yang dimana transformasi yang memetakan ruang vektor V ke W yang dapat direpresentasikan dalam bentuk transformasi vektor U sama dengan A kali vektor U untuk setiap vektor U yang merupakan unsur dari ruang vektor V. Nah, jadi ini dinamakan matriks transformasi dari T. Nah, di sini ada contoh soalnya yang dimana misalkan ada V1, V2, dan V3 yang dimana V1-nya 1, 1, min 1, kemudian V2-nya 0, 1, min 1, dan V3-nya 0, 0, 1 yang merupakan basis bagi ruang 3. Nah, jadi di sini transformasi yang memetakan ruang 3 ke ruang 2 ini transformasi linear yang didefinisikan menjadi transformasi VI sama dengan matriks A, VI sama dengan PI, yang dimana untuk setiap I-nya itu sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, jadi jika PI-nya tadi ini ada P1, P2, dan P3 yang dimana P1-nya itu 1 kurang X, kemudian P2-nya 1, dan P3-nya 2X. Nah, jadi tentukan matriks transformasi dan transformasi T terhadap vektor 1, min 1, 2. Nah, jadi kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi kita di sini definisikan terlebih dahulu basis untuk setiap P tadi. Nah, tadi kan P1-nya 1 dikurang X, maka dia basisnya itu 1, min 1. Kemudian P2-nya tadi 1, maka dia basisnya 1, 0. Di sini tidak ada skalarnya, makanya dia 1 dan 0. Terus di sini ada P3-nya 2X, maka dia basisnya 0, 2. Lalu kemudian kita masukkan rumus matriksnya. Di sini rumusnya itu matriks V1 sama dengan V1. Nah, jadi di sini matriks A-nya itu kita buat menjadi kolom. Nah, nilainya ini kita dapat dari yang V1, V2, V3-nya tadi. Kemudian sama dengan itu nilainya dari sini. P1, basis P1, P2, dan P3. Nah, kemudian kita mencari inverse-nya. Jadi matriks A-nya tadi kita balikkan, yang ini jadi di sini, ininya jadi di sini. Nah, setelah kita balikkan tadi, kemudian kita mencari nilai inverse-nya, nilai inverse VI tadi. Kemudian untuk mencari inverse-nya kita dapat mencarinya dengan metode OBE. Ini mana ini matriks A-nya, kemudian ini matriks identitasnya. Di sini kita mengoperasikan tiap barisnya untuk mengenolkan hasilnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya itu yaitu 1, 0, 0, min 1, 1, 0, 0, 1, 1. Sehingga si A-nya tadi kita kalikan si A-nya tadi itu kita kalikan nilai P-nya tadi dengan hasil inverse-nya. Nah, jadi ini dia nilai P-nya tadi ini kita kalikan dengan hasil inverse-nya. Setelah dikalikan itu didapat hasilnya 0, 1, 0, min 1, 2, 2. Nah, jadi matriks transformasi T-nya itu adalah ini 0, 1, 0, min 1, 2, 2.
Sementara itu, untuk mencari transformasi T terhadap vektor 1, min 1, 2, bisa kita operasikan dengan mengalihkan matriks A tadi dengan 1, min 1, 2. Nah, matriks A-nya tadi ini kan kita dapat hasilnya 0, 1, 0, min 1, 2, 2. Nah, dikalikan dengan 1, min 1, 2. Didapat hasilnya itu min 1, 1. Nah, jadi min 1, 1 ini kita kembalikan lagi ke basis semula. Jadi min 1, 1 ini hasilnya itu adalah min 1 tambah X. Jadi transformasi untuk 1, min 1, 2 itu sama dengan min 1 tambah X. Definisi misalkan P dan W adalah ruang vektor. Transformasi T, P memetakan W. Dinamakan transformasi linear. Jika untuk semua U dan P di dalam P dan K sebuah skalar berlaku, yang pertama itu T U ditambah Pi sama dengan TU ditambah Pi. Yang kedua T KU sama dengan K T kali U. Dan jika Pi sama dengan W, maka T itu dinamakan operator linear pada Pi. Contoh, diberikan fungsi T R pangkat 2 menyatakan R pangkat 2 yang dalam hal ini T X Y sama dengan 2 X Y. Maka akan ditunjuk bahwa T adalah transformasi linear. Yang pertama, kita masukkan definisinya. Tadi T U ditambah Pi sama dengan TU ditambah T dikali Pi. Jadi TU ditambah Pi sama dengan T U1 ditambah Pi1 U2 ditambah Pi2 sama dengan 2 U1 ditambah Pi1 U2 ditambah Pi2 sama dengan 2 U1 ditambah 2 Pi1
U2 ditambah V2 sama dengan 2U1 ditambah 2V1 U2 ditambah V2 sama dengan 2U1 U2 ditambah 2V1 V2 sama dengan T U ditambah T V. Yang kedua, kita masukkan juga dari definisi yang tadi, TKU sama dengan KT dikali U. TKU sama dengan T, KU1, KU2 sama dengan 2KU1, KU2. 2KU1, KU2 sama dengan K 2U1 U2 sama dengan KT U. Sudah sama dengan yang ini. Karena itu T U ditambah V sama dengan TV dan TKU sama dengan KTU, maka T adalah transformasi linear. Syarat dari transformasi linear yang pertama yaitu T dikali A ditambah B sama dengan T dikali A ditambah T dikali B. Yang kedua yaitu T dikali delta A sama dengan delta T dikali A. Contoh dari transformasi linear polinom yaitu diketahui dari basis polinom orde 2 adalah 1 ditambah X negatif X ditambah X kuadrat 1 ditambah X dikurang X kuadrat. Jika T sama dengan polinom 2, maka R pangkat 3 merupakan transformasi linear, di mana T 1 ditambah X sama dengan 0, 1, 2 T negatif X ditambah X kuadrat sama dengan 1, 2, 0 dan T 1 ditambah X dikurang X kuadrat sama dengan 2, 1, 0. Tentukan T 1 dikurang X ditambah X kuadrat. Karena himpunan 3 buah polinom tersebut merupakan basis bagi polinom orde 2, maka dapat kita tulis hubungan polinom tersebut dalam kombinasi linear sebagai 1 dikurang X ditambah X kuadrat sama dengan skalar 1 ditambah X ditambah skalar 2 min X ditambah X kuadrat dan
skalar 3 ditambah skalar 3, 1 ditambah X dikurang X kuadrat. Dengan menyamakan suku-suku sejenis dari kedua ruas pada persamaan ini, maka kita peroleh SPL-nya yaitu skalar 1 ditambah skalar 3 sama dengan 1. Skalar 1 dikurang skalar 2 ditambah skalar 3 sama dengan minus 1. Skalar 2 dikurang skalar 3 sama dengan 1. Solusi dari SPL tersebut adalah K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 2, dan K3 sama dengan 1. Nah, dengan demikian kombinasi linear di atas berbentuk 1 dikurang X ditambah X kuadrat sama dengan 0, 1 ditambah X ditambah 2 X tambah X kuadrat ditambah 1 dikali 1 ditambah X kurang X kuadrat. Setiap ruas dikenakan transformasi T sehingga T dikali 1 dikurang X ditambah X kuadrat sama dengan T dikali 0 dikali 1 ditambah X ditambah 2 dikali min X ditambah X kuadrat ditambah 1 dikali 1 ditambah X dikurang X kuadrat. Karena transformasi T bersifat linear, maka T dikali 1 dikurang X ditambah X kuadrat sama dengan 0T dikali 1 ditambah X ditambah 2T dikali min X ditambah X kuadrat dan T dikali 1 ditambah X dikurang X kuadrat. Maka kita peroleh 2 1 2 0 ditambah 2 1 0. Hasilnya yaitu